Hello Fivers, selamat datang kembali di channel Five Cinema. Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu. Masih bersama Mimin Uwi yang duda jelita, di episode kali ini saya akan membahas alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum film yang berjudul Furious, yang dirilis pada tahun 2017. Menceritakan tentang 20 orang kesatria pedang legendaris dan mereka berperang melawan 10.000 tentara Mongol. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi, mending stay tune ya sambil hamblem. Ini dia alur filmnya, Furious. Pada saat itu terjadi perang antara Mongol dan berbagai kerajaan Rusia. Di sini terlihat prajurit Rusia melakukan perjalanan untuk berburu dan membawa anak mereka seorang gadis bernama Natsya dan lelaki yang bercita-cita menjadi seorang kesatria bernama Kolovrat. Иди сюда. А велено тебе за Настей приглядывать. Saat itu mereka disergap oleh sekelompok Mongol yang dipimpin oleh Kostoful. Sedangkan Kolovrat tetap bertahan melawan dan mencoba bertarung. Semua pasukan Rusia terbunuh dan hanya menyisakan Kolovrat yang mencoba bertarung, tetapi dia malah dijerat oleh Kostoful. 14 tahun kemudian, Kolovrat dewasa terbangun dalam keadaan terikat di tempat tidur tanpa ingatan. Kini Natsya menjadi istrinya dan memiliki 2 orang anak, dan menjelaskan kembali ingatan yang Kolovrat lakukan dulu. Ternyata Kolov mengalami amnesia jika ia tertidur. Kemudian temannya Karkun datang menjemputnya untuk menghadap kepada pangeran. Tiba di benteng pertahanan, Pangeran Yuri meminta nasihat apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang berkuda yang mendekati benteng. Kolov pun menyuruh mereka untuk menahan tembakan. Ternyata bukan orang Mongol, melainkan orang Inggris yang datang untuk menghadiri pembaptisan cucu Pangeran Yuri. Setelah itu Kolov melatih para prajurit. Прежде бой в малом строю. Закройся. Datanglah putra Pangeran Yuri bernama Fedor. Fedor terlambat untuk latihan dan Kolov memintanya untuk menunjukkan keahliannya. Kolov kembali ke rumah dan membawa hadiah landak kecil untuk anak-anaknya dan peluit untuk istrinya. Ternyata di dalam kotak tersebut banyak peluit yang Kolov buat untuk istrinya, tapi ia sendiri lupa akan hal itu. Pada saat acara pembaptisan, ada penjaga benteng yang memberitahukan bahwa orang-orang Mongol sudah mendekat. Semua orang malah berlari dan mencari perlindungan. Tetapi Kolov melanjutkan pembaptisan itu sampai selesai. Pangeran Yuri dan pasukannya melihat banyaknya tentara Mongol yang datang ke kota mereka. Dan ia memberi perintah untuk menutup gerbang dan tidak memberikan izin untuk warga yang ingin pergi. Sampai mereka mengadakan rapat paripurna untuk membahas masalah yang akan terjadi. Pangeran Yuri memutuskan untuk mengutus Yuri dan prajurit terbaik untuk bernegosiasi dengan Mongol. Sementara Kolov meninggalkan rapat untuk memeriksa keadaan kota. Setelah itu ia kembali untuk menemui pangeran dan diperintah untuk mengumpulkan pasukan dan pergi bersama Fedor untuk bertemu dengan pasukan Mongol. Kolov merasa itu bukan pilihan yang baik. Karena masalah ingatannya, Natsya menangis dan memohon agar pangeran Yuri mempertimbangkan. Tapi Kolov adalah kesatria yang dipercayai oleh Yuri. Akhirnya Kolov bersedia pergi menemani Fedor.
Prajurit pun bersiap untuk berangkat. Karena mereka perlu penerjemah, Kolof memilih Vidar untuk menemani, karena dia mengerti bahasa Mongol. Karena Nasya khawatir kepada suaminya, dia membawa pembantunya Lada untuk membantu Kolof selama perjalanan dan membawa buku catatan. Pasukan berangkat mendekati orang Mongol dan diarahkan ke tenda pemimpin Mongol yang bernama Batukan. Великий хан Великой Орды и просит принять. Setelah memberi upeti, mereka disambut untuk makan dan minum bersama. Mereka bertanya apa yang sebenarnya mereka inginkan dari orang Rusia. Batukan mengatakan bahwa dia tidak menginginkan apapun dari orang Rusia. Tapi Batukan akhirnya mengakui bahwa kota Rusia adalah kota pertama yang akan mereka kuasai. Setiap orang yang tunduk padanya akan diperlakukan dengan baik. Tapi Fedor menjawab dan mengatakan bahwa dia ingin melihat Batukan berlutut sebagai gantinya. Kolof menganggap ini sebagai penghinaan. Kolof pun berdiri dan menjelaskan bahwa ia menegaskan kota mereka hanya akan diambil oleh mayat mereka sendiri dan tidak akan pernah berlutut untuk siapapun. Tetapi Batukan memuji keberanian Kolofrat. Dan memberikan titah yang dikalungkan dengan cap raja. Kalung itu memungkinkan seseorang berjalan melewati wilayah musuh tanpa diserang atau diganggu. Kemudian mereka disambut oleh pertunjukan sambil menikmati minuman. Sebenarnya ini adalah trik untuk mengalihkan perhatian. Orang Mongol berniat ingin menyergap mereka namun rencana itu gagal. Karena meja makan yang ada di hadapan mereka ternyata ditopang oleh budak Rusia yang melihat pasukan Mongol datang mendekat untuk menyergap pasukan Rusia. Untungnya mereka melakukan perlawanan. Saat kabur ke hutan, Fedor terpana dan memutuskan melawan sendiri dan menghadang agar pasukannya bisa kabur dari wilayah Mongol. Batukan membiarkan pasukan Rusia pergi dan memerintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap menyerang ke tembok Rusia beberapa jam lagi. Kemudian pasukan Kolofrat mengalami kesulitan melintasi hutan karena badai salju yang sangat ekstrim. Tiba-tiba mereka didekati oleh beruang raksasa. Tetapi hewan itu tidak menyerang karena berada di bawah kendali seorang bernama Nestor. Pria ini membawa mereka ke sebuah gua besar sehingga mereka dapat beristirahat sampai badai reda. Kolof mencoba agar tetap tidak tidur sambil menghangatkan diri dan mengingat peta yang dia lihat di dalam tenda Mongol. Setelah badai berlalu, pasukan itu pergi kembali ke kota Ryazan. Namun ternyata mereka terlambat. Bangsa Mongol telah menghancurkan kota itu dengan ketapel api. Bel utama di tengah kota pun telah jatuh oleh panah busur. Daria! Dan Pangeran Yuri dibunuh gerombolan Mongol. Istri Fedor pun memutuskan untuk bunuh diri melompat dengan bayinya. Sebelum tertangkap, Natsya dan anaknya telah lebih dulu terkena reruntuhan kayu yang terbakar setelah menemukan seruling. Kolof lalu mengumpulkan pasukannya dan menaikkan lonceng utama kembali. Lalu membunyikan lonceng itu sehingga setiap orang yang mendengarnya berkumpul dari tempat persembunyian. Tidak banyak orang yang tersisa,
Beberapa dari mereka yang selamat adalah anak-anak. Lalu tiba-tiba sekelompok tentara Mongol datang untuk menghabisi mereka. Saat mereka mendekat, Koloff menyerang menggunakan 2 pedang dalam satu gerakan melingkar. Setelah tentara Mongol berkurang jumlah, barulah pasukan Koloff keluar dan membantunya menghabisi tentara Mongol. Pertarungan pun berakhir. Koloff membuat rencana. Dia mengirimkan 3 utusan untuk memperingatkan kota-kota tetangga dan meminta bala bantuan. Sedangkan anak-anak dan wanita yang selamat akan dikirim untuk bersembunyi di Gua Nestor. Para prajurit akan mencoba membuat tentara Mongol berbalik dan mengalihkan perhatian mereka. Jar pun memiliki ide untuk membuat ramuan khusus yang akan dituangkan ke dalam air yang diminum tentara Mongol. Setelah tentara Mongol masuk ke dalam jebakan, maka akan mudah untuk mereka menghabisi tentara Mongol. Setelah semuanya aman, Koloff jatuh pingsan karena kurang tidur. Mereka kemudian mendirikan kemah. Lada mengikat Koloff ke sebatang pohon dan mengawasinya, dan dia berdoa kepada para dewa agar Koloff jatuh cinta padanya. Saat malam tiba, Lada membangunkan Koloff agar dia bisa makan sesuatu. Tapi ia melepaskan ikatannya sebelum dia selesai membacakan semua fakta penting untuk diingatnya. Kemudian Koloff mengamuk dan menyerang teman-temannya semua. Anak buahnya berusaha menahan Koloff berkat kata-kata nasihat dari Karkun. Koloff akhirnya sadar. Kemudian Koloff meminta maaf kepada pasukan seperjuangannya dan menghibur Lada yang menangis. Sementara itu, 2 utusan yang selamat meninggalkan kota Ryazan dan menuju kota tetangga. Tetapi ketika mereka meminta bantuan kepada para pangeran, mereka menolak untuk membantunya. Dan lebih memilih untuk tinggal di belakang dan melindungi kotanya sendiri. Utusan yang ketiga terluka dan pingsan di atas kuda sehingga kuda itu memilih jalan yang salah. Esok malamnya, Koloff dan pasukannya menyelinap ke tenda Mongol dengan mengenakan cosplay dan cat wajah untuk membuat tentara Mongol ketakutan. Dan berhasil membuat beberapa tentara Mongol melarikan diri. Kemudian tentara Rusia menghabisi tentara Mongol yang lain. Sebelum pergi, Koloff kembali meninggalkan panah dengan potongan surat agar Khan tahu siapa yang sebenarnya menyerang mereka. Sebagai bentuk balas dendam bangsa Mongol, akhirnya mereka berhasil menangkap utusan ketiga yang hilang dan menyiksanya. Koloff dan anak buahnya bersembunyi di hutan dan tidur lebih awal. Mereka yakin bahwa akan mendapatkan bantuan. Di pagi hari, Lada mencoba untuk berbaring di sebelah Koloff. Dia tidak menyadari bahwa Koloff sudah terbangun. Ketika dia berbalik dan melihatnya, Lada membuat cerita seakan-akan dia istrinya. Dia berpura-pura menjadi Nastya. Tetapi Koloff memeluk dan menyebut kebohongannya, mengingatkan pada Nasya. Saat pagi tiba, Koloff masuk lebih dalam ke dalam hutan untuk memeriksa suara seperti rombongan berkuda. Tanpa disadari, Lada pun mengikutinya. Tapi yang ia temukan adalah salah satu utusan yang disiksa dan tewas mengenaskan. Lada yang menyaksikan kejadian itu pun berlari kembali menemui pasukan untuk meminta pertolongan. Di tengah badai salju, Koloff melawan tentara Mongol hanya seorang diri. Вперед!
Komandan Mongol pun menarik semua tentara Mongol yang tersisa untuk berlindung. Tiba-tiba datang Nestor dan beruang besarnya yang mengamuk menyerang para tentara Mongol. Ketika tentara Mongol kembali ke tenda mereka, menceritakan kisah mengerikan yang baru saja mereka saksikan. Ya, Kostov yang tidak percaya tipuan Roach akhirnya bisa percaya setelah menyaksikan Kolov memerintahkan badai dan beruang untuk menyerang mereka. Batukan kecewa dengan anak buahnya karena mempercayai hal-hal seperti itu. Dia memerintahkan pasukannya untuk berbalik menyerang dan menemukan cara untuk membuktikan bahwa tidak ada yang ajaib dalam perang ini. Kemudian Nestor membebaskan beruang itu dan bergabung dengan pasukan Kolovrat. Dia juga membawa beberapa pria dari desa terdekat. Pasukan tersebut bergembira ketika Karkun kembali dengan membawa kabar baik yang mereka prediksi sebelumnya. Pasukan Mongol akan datang untuk melakukan penyerangan. Mereka tidak gentar dengan berita tersebut. Tetapi ada masalah yang berat, yaitu kereta luncur yang penuh dengan anak-anak yang disembunyikan di dalam gua Nestor. Kolov akhirnya memutuskan bahwa mereka akan berada di belakang dan menjaga barisan. Sementara Karkun membawa Lada dan anak-anak ke sungai. Di sana mereka dapat berlayar di atas kereta luncur dan melakukan perjalanan lebih cepat daripada kuda manapun. Dengan cara ini, orang-orang Rusia yang selamat dapat membangun kembali kota Ryazan yang baru. Setelah kereta luncur itu pergi, para pasukan Rusia mulai menyiapkan berbagai jebakan dan menunggu di puncak bukit sampai pasukan Mongol tiba. Batukan tiba di sana dengan membawa pasukan yang sangat besar. Tidak membuang waktu, langsung melakukan penyerbuan terhadap pasukan Rusia. Serangan pertama kali ini gagal karena pasukan Mongol jatuh ke perangkap dan pemanah yang menyulitkan pasukan Mongol untuk mendaki bukit. Sementara itu, Karkun menemukan jalan yang terhalang. Kemudian dia mengubah kudanya dan meminta Lada dan anak-anak untuk membantu mendorong kereta luncur. Pertempuran di bukit berlanjut. Pasukan Mongol menembakkan panah mereka setelah mengalahkan beberapa pasukan Rusia. Sebagian pasukan Mongol akhirnya naik dan mulai bertarung dengan pasukan Kolov. Nestor pun kewalahan menahan musuh dan tewas di tangan Kostov. Kolov akhirnya berduel dengan Kostov. Mudah baginya mengalahkan hanya dengan tebasan dari kedua pedangnya. Pasukan Mongol masih melebihi jumlah mereka. Pasukan Rusia perlahan-lahan jatuh satu persatu, hanya beberapa orang yang tersisa. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang tersisa di puncak bukit, dan Kolov pun mengibarkan benderanya. Batukan yang merasa seperti sedang diejek, dia mengirim utusan untuk mencari tahu apa yang diinginkan orang Rusia. Tetapi Kolov membalasnya dengan kata-kata yang sama, yang pernah Batukan ucapkan beberapa hari yang lalu. Batukan sangat marah. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan ketapel. Kolov yang memperhatikan layar perahu di sungai, dia merasa senang karena Karkun telah berhasil melarikan diri. Kemudian Kolovrat terkena lemparan batu. Ketika dia bangun, ingatan Kolov akhirnya kembali mengingat masa lalunya. Tetapi semua anak buahnya telah gugur. Sebagai langkah hormat terakhir, dia turun dari bukit melindungi dirinya dari serangan. Dia menunjukkan jimatnya. Kolov terjatuh ke tanah dan memperingatkan Batukan bahwa suatu hari nanti rakyatnya akan membalas dendam. Lalu menjatuhkan jimat di atas salju, meminta pemimpin Mongolia untuk mengambilnya kembali.
Batukan melakukan seperti apa yang diminta dan mengatakan bahwa pada akhirnya ia bisa membuat Batukan berlutut untuknya. Sebelum ia mati, Batukan terkesan oleh pribadi Koloff. Dia mengatakan bahwa Koloff akan menjadi prajurit yang paling dipercayai jika dia adalah salah satu prajuritnya. Kemudian Koloff dimakamkan secara hormat oleh bangsa Mongol. 5 tahun kemudian, Karkun telah menjadi pemimpin pasukan Vladimir. Dia menginspirasi anak buahnya dengan mengingatkan kembali tentang pengorbanan dan perjuangan mulia Kollofrat. Kemudian peperangan berlangsung. Pertempuran ini dikenal dengan Perang Musim Dingin. Dan film pun tamat. Oke, sekian alur cerita episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.